Real Madrid ingin tarik pulang Brahim Diaz dari AC Milan. Real Madrid dilaporkan ingin menarik pulang Brahim Diaz ke Santiago Bernabeu setelah masa peminjaman sang pemain selesai bersama AC Milan. Sejak tahun 2020, Real Madrid setuju untuk meminjamkan Brahim Diaz ke AC Milan. Selama hampir 3 tahun membela Rossoneri, gelandang 23 tahun itu sukses menjadi sosok pemain yang matang dengan koleksi 17 gol plus 12 assist dari 21 pertandingan. Milan sendiri sebenarnya diberi opsi oleh Madrid untuk mempermanenkan status sang gelandang senilai 22 juta euro pada musim panas nanti. Namun melansir laporan terbaru dari Onda Cero, media asal Spanyol itu memberitakan jika Madrid tak berkenan untuk melepas Diaz. Los Merengues ingin menarik pulang mantan pemain Manchester City itu ke Santiago Bernabeu dan menjadikannya anggota skuad untuk musim 2023-2024. Jelang bergulirnya musim baru, Madrid memang perlu melakukan perekrutan amunisi baru di sektor lini tengah. Tim asuhan Carlo Ancelotti bakal ditinggal pergi oleh dua gelandang asal Spanyol, yaitu Marco Asensio dan Dani Ceballos, yang kontraknya resmi akan berakhir pada 30 Juni nanti. Diaz tentu menjadi solusi ekonomis untuk mengganti slot kosong di lini tengah. Sementara investasi besar klub nantinya akan ditujukan kepada gelandang Borussia Dortmund, yaitu Bellingham. Banyak media melaporkan jika Bellingham sudah mencapai kesepakatan verbal untuk pindah ke Bernabeu, dan Madrid hanya perlu bernegosiasi soal harga sang pemain dengan Borussia Dortmund. Begini detail kontrak baru yang akan ditandatangani Rafael Leao. Menurut Sky Sport Italia, Milan telah menyelesaikan detail perpanjangan kontrak dengan Rafael Leao, termasuk gaji 5 juta euro plus bonus untuk klausul rilis mencapai 175 juta euro. Direktur Paolo Maldini mengonfirmasi Rabu kemarin setelah kekalahan semifinal Liga Champions dari Inter bahwa mereka benar-benar sampai ke detail paling kecil, tetapi pada dasarnya kesepakatan sudah selesai. Sekarang dilaporkan bahwa pemain internasional Portugal itu akan menandatangani kontrak minggu depan, mungkin pada Senin 22 Mei, untuk menahannya di raksasa San Siro hingga Juni 2028. Tuntutan gaji dari Leao sekitar 7 juta euro per musim, tetapi tampaknya dia akhirnya menyetujui gaji senilai 5 juta per musim, ditambah berbagai bonus terkait performa. Adapun klausul pelepasan yang telah dinaikkan menjadi 175 juta euro, yang seharusnya menunda klub seperti Chelsea, Manchester United, Liverpool, dan PSG untuk mengejar pemain berusia 23 tahun itu. Terobosan ditemukan setelah Lille setuju untuk melunasi sebagian besar dari jumlah utang Leao kepada klub sebelumnya, Sporting Lisbon, untuk pelanggaran kontrak sepihak pada tahun 2018. AC Milan membeli Leao dari Lille seharga 29,5 juta euro pada musim 2019. Di bursa transfer sebelumnya, klub-klub seperti Chelsea dan Manchester City diyakini sudah siap untuk menebusnya dengan harga tak kurang dari 100 juta euro. Sekarang AC Milan harus segera putuskan nasib Charles De Ketelaere. Rossoneri telah menginvestasikan lebih dari 30 juta euro untuk membeli Charles De Ketelaere pada musim panas lalu, tetapi talenta Belgia tersebut tampil mengecewakan di musim debutnya, yang menimbulkan pertanyaan mengenai tempatnya di skuad AC Milan. Pemain berusia 22 tahun itu tidak terlihat seperti pemain yang bersinar bersama klub Braga musim lalu, hanya berhasil memberikan 1 assist dalam 38 penampilan. Dia baru tampil 9 pertandingan di Serie A sebagai starter dan ditinggalkan di bangku cadangan selama 5 pertandingan terakhir di Liga Champions berturut-turut.
Paolo Maldini membahas di Kittler setelah Milan tersingkir dari Liga Champions, menyoroti bagaimana akan jauh lebih mudah dan lebih murah bagi kami untuk mengejar seorang seperti Dybala. Seperti yang disorot oleh tim W, Milan sekarang perlu memutuskan apa yang harus dilakukan dengan di Kittler di jendela transfer musim panas mendatang, dengan 3 opsi yang tampaknya ada di atas meja: mempertahankan pemain berusia 22 tahun itu, meminjamkannya ke klub lain, atau mengurangi kerugian atas pembelian mahalnya dan menjualnya dengan harga yang sedikit lebih rendah. Mempertimbangkan keinginan I Rossoneri untuk bertahan dengan proyek pemuda mereka, ada kemungkinan Charles di Kittler akan tetap bersama skuad setidaknya untuk 1 musim lagi. Tetapi apapun bisa terjadi di musim panas setelah kampanye Milan yang sulit. Operasi lutut sukses, Ismail Bennacer harus menepi selama 6 bulan. AC Milan hari ini mengonfirmasi jika Ismail Bennacer telah rampung menjalani operasi pemulihan cedera lututnya. Untuk kembali ke kebugaran terbaik, sang gelandang harus menyingkir dulu dari lapangan hijau selama 6 bulan ke depan. AC Milan mengumumkan bahwa Ismail Bennacer telah selesai menjalani operasi pemulihan cedera lutut kanannya di Lyon, Prancis pagi ini. Begitu pernyataan resmi dari Milan. Waktu pemulihan cedera ini diperkirakan memakan waktu selama 6 bulan. Bennacer mengalami cedera lutut ini saat Milan tumbang 0-2 dari Inter di leg pertama semifinal Liga Champions pekan lalu, tanggal 11 Mei. Dengan absennya Bennacer hingga akhir musim, maka pelatih Stefano Pioli harus mengandalkan pemain lain guna mengisi lubang yang ditinggalkan oleh sang gelandang. Opsi yang bisa dimanfaatkan oleh Pioli adalah menarik Sandro Tonali untuk mundur ke posisi gelandang bertahan, tempat biasa Bennacer bermain. Sementara pos asli milik Tonali bisa diisi oleh pemain-pemain lain seperti Tommaso Pobega, Radek Krunic, atau Charles di Kittler. Sepanjang musim 2022-2023 ini, Bennacer telah bermain di 40 pertandingan dengan kontribusi 3 gol plus 2 assist. Perannya yang begitu krusial di lini tengah Milan membuat Bennacer baru saja diganjar kontrak baru oleh Milan hingga Juni 2027.